Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu kembali dengan saya, Mrs. Nurul Latifah Hermawati. Kita ketemu lagi di pembahasan kedua di kompetensi dasar 3.2 tentang expressing opinions and thoughts. Yang pertemuan kita sebelumnya sudah kita bahas tentang model auxiliary verbs. Ya, itu sebagai pengantar ya di kompetensi dasar sebelumnya. Sekarang kita masuk ke kompetensi dasar 3.2 yang akan kita sajikan atau kita bahas di sini adalah tentang expressing opinions and thoughts. Nah, seperti contoh yang ada di gambar di sini, salah seorang dari gambar tersebut mengungkapkan, I think that to my mind as far as I'm concerned. Nah, itu adalah beberapa contoh dari expressing opinion and thoughts. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan seperti biasa, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menirukan dan membaca teks pendek terkait pendapat dan pikiran sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, siswa dapat memberikan contoh teks transaksional sederhana, ungkapan pendapat dan pikiran sesuai dengan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat mengamati lingkungan sekitar untuk merefleksi hasil teks transaksional pendek sederhana yang telah mereka susun. Oke, kita masuk ke contoh dialog. Nah, please give attention for this dialogue between Siti and Jane. Mereka berdua ini sedang bercakap-cakap. Apa yang sedang mereka bicarakan? Mari kita bahas, mari kita simak. Why are you looking so sad? Said Siti. I was reading an opinion article on bullying. It made me extremely sad. Kata Jane ya. People like to exaggerate things. Bullying as such is no big deal. Jane, no, I don't think so. Bullying is prevalent in our society. It is important that everyone should be made aware of this social evil. Siti, I don't agree with you. Little bit teasing here, there is acceptable. Jane, I'm of the opinion that no one has any right to harass or make people feel inferior. No one should have that kind of power. Siti, hey, stop, you are getting too serious. Jane, yes, you should be serious about it. As well, I would like to point out that bullying is everyone's problem and responsibility. If you condone bullying in any way, shape, or form, it means you are taking part in it, whether it is directly or indirectly by being silent. Nah, ini adalah contoh dialog antara Siti dan Jane. Mereka sedang berargumen atau sedang menyampaikan opini mereka tentang perundungan atau kata kerennya bullying ya, dibully bahasa kerennya tuh ya. Selanjutnya, nah apa sih yang sedang mereka ucapkan tadi itu? Maksudnya apa kalau kita sedang membicarakan sesuatu dan menimbulkan perdebatan? Nah, itu masing-masing punya pandangan sendiri-sendiri tentang pendapat mereka menurut satu topik tersebut. Nah, based on the dialogue, they discuss how they feel and think
about something. Nah, berdasarkan dialog tersebut, mereka sedang berdiskusi bagaimana perasaan mereka dan bagaimana pikiran mereka tentang sesuatu. Dengan kata lain, they talk about their opinion. Nah, dengan kata lain mereka berbicara tentang pendapat mereka. Opinion. What is opinion? An opinion is the way you feel or think about something. Our opinion about something or someone is based on our perspective. Whenever we give or express our opinion, it is important to give a reasoning or an example to support our opinion or thoughts. Nah, ini penjelasan tadi bahwa pendapat itu bagaimana yang kita rasakan, bagaimana yang kita pikirkan tentang sesuatu tersebut menurut pandangan atau menurut ya bagaimana pemikiran setiap orang itu berbeda-beda. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa contoh ungkapan asking for one's opinion, thought. Jadi kita itu meminta saran atau pendapat dari seseorang. Apa yang perlu kita ucapkan? Nah, these are some of the examples. What do you think about? What's your opinion, view about? What do you mean? What would you say about that? Nah, ini adalah contoh dari meminta pendapat atau ide atau pemikiran dari seseorang. Next. Nah, di sini pandangan perseorangan itu bagaimana? Seseorang itu ngasih pemikirannya atau ngasih pendapatnya gimana caranya? Nah, ini contohnya. Personal point of view. Here are other expressions to state our opinions or thoughts. Personal opinion. In my experience, speaking for myself, in my opinion, I think I'd say that I want to point out that I believe that what I mean is I suppose. General thought. It is thought that many people say that it is considered, it is generally accepted that most people do not agree. Several people believe. Nah, di rumah kalian bisa ya menirukan biar bisa terbiasa. Bukan karena terpaksa ya. Ibu harapkan kalian belajarnya jangan terpaksa. Nanti setengah hati dong. Jadi di sini kalian kalau mau menirukan silahkan supaya lidah kalian tidak kaku ketika kita nanti sudah melakukan pertemuan di kelas. Sementara ini kita berlatihnya lewat video. Oke, tirukan ya sekali lagi ya. Tirukan di rumah. Ibu harap kalian nanti terbiasa. Personal opinion. In my experience, speaking for myself, in my opinion, I think I'd say that I want to point out that I believe that what I mean is I suppose. General thought. It is thought that many people say that it is considered, it is generally accepted that most people do not agree. Several people believe. Nah, itu nanti ditirukan di rumah supaya kalian terbiasa senam muka belajar bahasa Inggris supaya bisa mengucapkan dengan baik dan benar. Selanjutnya. Nah, banyak sekali kan contohnya. Di sini bagaimana kalian kalau mau menyusun kalimat untuk mengungkapkan pendapat
atau pemikiran kalian. Di situ bisa kalian baca ya. Dari yang bagian ungu kalian bisa baca sendiri nanti. Sedangkan yang di bawah itu adalah contoh dari tadi, tambahan personal point of view. Nah, pandangan perseorangan atau pribadi seseorang itu bagaimana. Contohnya di sini ada yang sudah kita bahas tadi. Ini sebagai referensinya. Jadi kalau mau menyusun kalimatnya, di sini ada subjek, ada verb, ada objek. Verb yang digunakan di sini menggunakan kata kerja bentuk pertama. Ya. Selanjutnya, nah ini tambahan lagi untuk general point of view. Untuk kita pandangan secara umumnya bagaimana. Most people do not agree. Almost everyone. Some people say that. Some people believe. Of course, many argue. While some people believe, generally it is accepted. The majority disagree with. The majority agree with. It is sometimes argued. It is considered. Nah, itu pandangan secara umum apabila dalam suatu forum kita ada diminta pendapat. Nah, ini contoh ungkapannya. Maksudnya titik-titik di sini kalian lanjutkan sendiri sesuai dengan kondisi keadaan kehidupan sehari-hari kalian. Seperti itu. Berikutnya adalah agreeing with an opinion dengan disagreeing with an opinion. Jadi kita setuju pada suatu pemikiran dan tidak setuju terhadap suatu pemikiran atau pendapat tersebut. Contohnya di sini. Nah, kalian kalau misalkan mau memberikan pendapat tidak setuju maksudnya. Jadi ada yang polite, ada yang impolite, maksudnya sopan dan tidak sopan. Kita akan bahas nanti. Kita akan baca dulu. Agreeing with an opinion. These are some of the expressions used to express agreement with an opinion. Of course, this is absolutely right. I agree with this opinion. I couldn't agree more. I agree with what you are saying, but have you ever? I agree. I never thought of that. Neither do I. That's a good point. I think so too. Sekarang disagreeing-nya. These are the expressions used to express disagreement with an opinion. I'm sorry, I don't agree with you. I'm not sure I agree with you. I don't agree with you. I'm afraid I have to disagree with you. I do not believe that. By this I mean. Sekarang yang sebelahnya. I disagree with you. I think you are wrong. That's not the same thing at all. It is not justified to say so. I'm not convinced that. I can't say I agree with this. And here's why. Nah, berarti pendapat itu bisa menggunakan kalimat atau kata kerja mental seperti believe, think, doubt, assume, feel, etc. Nah, itu contoh-contohnya. Itu namanya mental verbs. Believe, think, doubt. Nah, itu contoh, beberapa contohnya. Selanjutnya. Nah, ini singkatnya tadi dari kita bahas yang di slide sebelumnya. Ini diringkas seperti ini. Contohnya bisa kalian baca. Next.
Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat yang disajikan cara memberikan pendapat. I reckon he might have been bullied in school. To be honest, I never thought that bullying was so prevalent in most schools. Nah, kalimat-kalimat ini diambil dari contoh dialog yang pertama kali kita bahas tadi. Jadi yang untuk contoh opinion kalimat yang ini tadi diambilkan dari dialog yang sudah kita bahas di slide pertama tadi. Kemudian di sini contoh yang di bagian kolom di bawah ini ada 3 kolom. Bagaimana cara kita setuju dan tidak setuju dengan sebuah alasan tadi. Opininya apa, alasannya apa. Statement: smoking should be banned in public places. Agree. I totally agree that smoking should be banned in public places. Disagree. I'm sorry, but I tend to disagree with you on this. Nah, itu adalah ada statement, kemudian kalian setuju dan tidak setuju. Jadi kita itu ditawarkan satu statement atau pernyataan bahwa nanti disajikan kalian itu setuju atau tidak. Bagaimana pendapat kalian? Misalkan contohnya sekolah di rumah harus diperpanjang. Setuju atau tidak setuju? Nah, itu adalah contoh. Tapi karena kita sekarang ini masih dalam red zone, jadi kita tidak boleh melaksanakan pertemuan tatap muka. Sabar dulu ya, semoga saja semua ini cepat berlalu. Untuk yang kedua, bullying is so prevalent in most schools. Agree. I couldn't agree more with you. Disagree. I think it would be wrong to generalize. Nah, di sini kenapa agree-nya itu menggunakan kalimat negatif, sedangkan untuk disagree-nya kita menggunakan kalimat positif. Karena statement yang digunakan ini sudah menunjukkan hal yang negatif. Jadi agree-nya itu menggunakan kalimat negatif. Itu maksudnya. Jadi kalau misalkan statement tersebut maksudnya sudah dalam hal positif, maka agree-nya juga dalam bentuk kalimat positif. Tidak menggunakan not. Yang ketiga, women should not work. Perempuan tidak harus bekerja. I think so too. Itu untuk agree-nya. Women should stay at home and take care of their children. Disagree-nya, I'm afraid I have to disagree with you on this. Nah, ada yang setuju dan tidak setuju. Ini statement-nya tadi dalam hal yang negatif. Tapi maksudnya negatifnya di sini tidak usah bekerja, bukan yang masalah yang seperti tindakan negatif seperti bullying tadi atau perundungan. Harry Potter series is much better than Twilight series. Yes, I agree. Harry Potter series has a much better and well-developed storyline. It's not just justified to say because both have different plots. Nah, itu adalah contohnya. Kemudian yang terakhir, online gaming should be banned. Nah, ini juga hal yang negatif yang diharapkan supaya game itu diberhentikan lah, tidak usah beroperasi lagi game itu. Sangat banyak hal yang negatif. Seseorang bisa jadi malas, kemudian kurang bersosialisasi. Nah, itu ada beberapa contohnya. Kemudian untuk disagree-nya, agree-nya maksud saya, absolutely right. It should be as it distracts students from studying. Disagree-nya, I don't agree with you. It is a venue for students to develop their skill. Nah, itu kan mungkin ada di sisi baiknya, di sisi positif maupun di sisi negatifnya. Nah,
Ini adalah sudah slide terakhir. Ibu menjelaskan tentang expressing opinion. Untuk lebih jelasnya lagi, insya Allah semoga lain kali kita ada waktu untuk memperpanjang durasi lagi untuk dijelaskan. Semoga suatu hari nanti kita sudah jadi green zone, jadi kita bisa sekolah kembali. Semoga badai pandemi ini segera berlalu. Kita sama-sama berdoa. Okay, thanks for your attention. See you next time. Stay healthy and please always keep your studying and don't be lazy, fighting and keep spirit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.